Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan ini saya, Simon Aloysius Mandiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami, ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 sampai 2023. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data atau belum dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat diproses dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan komitmen kami PT Pertamina Persero untuk selalu berkomitmen terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dengan prinsip good corporate governance. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi kami untuk terus memperbaiki diri. Kami juga meyakini dan sangat menyadari bahwa kejadian yang kemarin sangat membuat resah di masyarakat. Namun komitmen kami di sini, kami bekerja keras untuk terus menghadirkan produk dan kualitas dari BBM Pertamina yang tentunya sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian SDM. Pada beberapa hari yang lalu, Lemigas telah melakukan uji terhadap 75 sampel dari gasolin dengan berbagai tingkatan RON, dari RON 90 untuk Pertalite, RON 92 Pertamax, RON 95 Pertamax Green, dan RON 98 Pertamax Turbo. Dan diambil sampel dari terminal BBM Pertamina Pelumpang, begitu juga dengan sekitar 33 SPBU di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan. Yang setelah melalui uji lab, hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas BBM Pertamina telah sesuai dengan standar spesifikasi yang dikeluarkan, yang disyaratkan oleh Ditjen Migas Kementerian SDM. Namun, itu tentunya mendorong kami untuk terus melakukan pendampingan ataupun melakukan uji di seluruh SPBU Pertamina yang berada di seluruh wilayah Nusantara. Kami juga berterima kasih atas kepedulian dari seluruh rakyat Indonesia. Kami berterima kasih atas masukan-masukan yang telah kami terima, yang tentunya akan menjadi kritik, akan menjadi bahan cambukan bagi Pertamina untuk bekerja lebih baik lagi di masa mendatang. Kami dalam hal ini juga menyiapkan nomor khusus yang dapat dihubungi oleh masyarakat. Selain kami punya call center di 135, saya juga memberikan nomor khusus saya, yaitu nomor 0814 1708 1945. Saat ini bisa untuk menerima SMS, nanti akan segera didaftarkan untuk menggunakan aplikasi WhatsApp. Ini agar supaya apabila masyarakat menemukan kejanggalan atau situasi yang tidak sesuai, baik dalam kualitas BBM atau menemukan praktik yang kurang sesuai di lapangan, bisa langsung menghubungi nomor tersebut untuk dapat kami tidak lanjuti pada kesempatan yang pertama. Pada kesempatan ini juga, dalam waktu dekat saat ini, kita juga sedang menjalani ibadah pada bulan suci Ramadan, dan tentunya persiapan untuk menyambut Idul Fitri. Pertamina memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan layanan energi, untuk memastikan ketersediaan energi tersedia dan tercukupi untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat pada saat momen mudik kembali ke kampung halaman maupun untuk aktivitas lainnya. Untuk itu, kami terus berkomitmen agar dapat menjalankan operasional dengan sebaik-baiknya, agar supaya momen Idul Fitri dapat berlangsung dengan baik. Di sisi lain, kita mengetahui bahwa
Pertamina sebagai perusahaan BUMN, Pertamina bukan hanya sebagai aset bangsa, tapi lebih dari itu, Pertamina adalah urat nadi yang mendukung hajat hidup masyarakat Indonesia. Untuk itu, selama 67 tahun berdiri dan memberikan pelayanan energi bagi Indonesia, Pertamina terus berkomitmen untuk memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat. Dalam perjalanannya, apabila terjadi beberapa tindakan-tindakan yang tentunya menyakiti hati dan menyakiti kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini juga, kami bersama insan-insan di Pertamina akan terus berkomitmen untuk membenahi diri kami. Kami telah membentuk tim Crisis Center untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis, terutama dari aspek operasional. Kami akan terus berkomitmen untuk melakukan dan memperbaiki agar supaya tata kelola Pertamina jauh lebih baik. Pada kesempatan ini, saya sebagai pucuk pimpinan perusahaan juga akan berdiri di garis terdepan untuk memastikan agar Pertamina tetap menjadi kepercayaan dan kebanggaan rakyat Indonesia. Sekali lagi, mewakili keluarga besar Pertamina, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami akan membenahi diri, kami akan memperbaiki diri, dan di dalam Pertamina juga masih banyak insan-insan yang merah putih, masih banyak insan-insan yang begitu besar cintanya kepada bangsa dan negara ini. Untuk itulah kami akan bersatu dengan dorongan, doa, dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita sama-sama memperbaiki tata kelola Pertamina menjadi lebih baik. Mari kita sama-sama berjuang untuk memberikan manfaat yang pada ujungnya yang menerima adalah rakyat Indonesia. Dan mari kita sama-sama menjadikan Pertamina kembali menjadi salah satu aset kebanggaan bangsa yang membanggakan dan tentunya yang didukung dan mendapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami terus mohon doa dan dukungannya. Pada kesempatan ini, perkenankan saya juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara umat muslim. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi semua usaha dan niat baik kita untuk pengabdian kita bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak, saya Bernadette, kuasa dari kantor Vitalitas. Pak mau tanya mengenai rencana impor minyak mentah dan juga BBM dengan adanya kasus ini, apakah itu mempengaruhi rencana pengadaan dari luar negeri? Karena memang yang kita tahu juga lifting di dalam negeri tidak bisa mencukupi kapasitas kilang, tapi kira-kira pengaruhnya akan seperti apa sih Pak? Gitu. Kemudian juga setelah Pertamina beberapa tahun terakhir ini ada upgrade kilang ya Pak. Nah itu seperti apa sih mempengaruhi kemampuan Pertamina untuk mengolah minyak-minyak yang diproduksi di dalam negeri dan juga sourcing minyak mentahnya jadinya seperti apa? Karena kan waktu itu bilang dengan upgrading kilang tuh jadinya bisa lebih fleksibel ya dalam mengolah minyak-minyak mentah. Kalau nggak salah, sebentar saya cek dulu. Tapi kalau nggak salah kayaknya baru ini Pertamina sudah mulai bisa mengolah minyak dari Abu Dhabi ya Pak ya. Gitu. Nah itu apa namanya? Apakah jadi nanti portofolio akan seperti kira-kira suplainya akan banyak mengambil dari minyaknya dari kawasan mana? Sama apakah ini berarti nanti juga Pertamina akan bikin kontrak long term dengan emosi-emosi yang ada gitu? Makasih Pak. Baik, Ibu Benedetta dari Reuters. Nanti hadir di sini juga Bapak Wakil Direktur Utama, Bapak Wiko Nugentara, sekaligus PPH dari Pertamina Patraniaga, Bapak Mas Bedi Agobo. Nanti akan menambahkan jawaban dari saya. Jadi memang kita mengetahui bahwa produksi minyak mentah dalam negeri kita memang belum mencukupi untuk memenuhi demand yang ada. Dengan demikian, kurang lebih ada sekitar 40% kebutuhan kita untuk menambah sumber dari luar Indonesia untuk minyak mentah, dan sekitar 42% untuk sumber produk dari luar Indonesia. Tentunya hal ini harus tetap terus berjalan untuk memastikan ketahanan energi dan ketersediaan energi di masyarakat. Namun, dengan kejadian ini tentunya kita akan semakin meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik
dalam hal ini koordinasi dengan Kementerian SDM, tentunya kita akan membuat sekaligus mengevaluasi kembali proses yang ada selama ini. Proses yang tentunya sudah berjalan baik, sesuai sisi yang baik, kita pertahankan, dan celah-celah yang kemarin sempat kita dengar dari temuan atau fakta hukum, kita perbaiki, dan tentunya semakin mendapat cara agar supaya pengelolaan ini tidak memberikan dampak yang negatif terhadap perusahaan ataupun keuangan negara. Saya persilakan Pak Wiko dan Pak Ega untuk menambahkan. Baik, izin menambahkan, Bapak dan Ibu sekalian, di bawah pemerintahan baru saat ini kita didorong untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam rangka meningkatkan swasembada energi. Semua sektor digerakkan, baik dari sektor hulu, di mana kami terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk upaya meningkatkan produksi migas nasional. Tujuannya adalah untuk mengurangi impor crude dari luar negeri. Dan sektor hulu juga kami didukung, pemerintah baru saja mengeluarkan ketentuan bahwa minyak bagian pemerintah juga harus diolah di kilang kita. Itu dari sisi hulu ya. Kemudian dari sisi kilang tadi benar, kita telah melakukan upgrading. Saat ini kilang kita beroperasi cukup baik ya. Yield valuable produknya meningkat dari sebelumnya 75, sekarang sudah mencapai 82. Artinya range minyak yang bisa menghasilkan produk yang bernilai ketika diolah di kilang kita juga meningkat. Tentu saja ini akan menambah kemampuan kilang menghasilkan produk. Selain itu juga Bapak dan Ibu sekalian tidak mengetahui bahwa pemerintah juga mendorong pengembangan energi yang tidak berbasis fosil. Kita baru saja dikenalkan dengan B40, ini akan sangat signifikan juga mengurangi impor crude. Namun demikian, dengan seiring bertumbuhnya industri, kebutuhan masyarakat atas energi juga meningkat. Nah, ini apabila kemudian kita masih memerlukan impor dari luar negeri, pengadaan dari luar negeri, sudah seperti dikatakan Pak Ibu tadi, kita akan memperbaiki tata kelolanya, tata kelola impor dengan masukan proses yang berjalan saat ini, tentu saja juga dengan berkoordinasi dengan pemerintah. Saya kira demikian. Silakan. Selamat pagi, Bapak. Saya Ilyas dari Tikom. Tadi kan sudah disinggung juga ya Pak, hasil uji kualitas BBM dari Rendigas sudah keluar dan hasilnya sesuai dengan standar. Tapi Pak, mungkin masih ada yang mempertanyakan atau meminta pertanyaan untuk melakukan uji coba yang melibatkan pihak tiga dari lembaga independen atau pemerintah Pak. Mungkin apakah ini bakal menjadi pertimbangan untuk dilakukan pertanyaan kedepannya demi mengembalikan kepada publik? Terima kasih. Terima kasih Mas dari Detikom. Sudah pasti gagasan ini sangat baik dan kami sambut baik. Tentunya dengan adanya pihak ketiga yang lebih independen bisa melakukan uji dengan standar yang lebih bisa diterima. Dalam arti ketika uji dilakukan oleh tim Pertamina ataupun lembaga yang ada selama ini, supaya lebih menambah tingkat kepercayaan masyarakat, kami juga akan melibatkan dari pihak ketiga atau pihak lain. Bahkan keterlibatan masyarakat pun kami dorong untuk sama-sama bisa ikut mengawasi, karena ini adalah satu hal yang harus sangat transparan, karena ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut hak rakyat Indonesia. Jadi kami akan sangat terbuka dan sangat menyambut baik apabila kita melakukan uji, tentunya dengan semakin banyak lembaga-lembaga independen lain. Terima kasih. Selamat siang Pak, dengan Eko Pak dari kantor Berita Bloomberg. Mau tanya terkait dengan tadi pemerintah meminta produksi crude yang bagian pemerintah untuk diolah di kilang di dalam negeri tentunya oleh Pertamina. Nah itu apakah sudah semua diserap ya Pak oleh Pertamina? Terus apakah itu artinya jadinya ekspor untuk crude jadi berkurang Pak? Terima kasih. Baik, Ibu dari Bloomberg. Betul Ibu, memang kebijakan ini terutama didorong pada saat pemerintahan yang baru, tentunya untuk semaksimal mungkin menyerap semua crude dari dalam negeri. Dengan demikian, ketika kita memberikan prioritas untuk pengolahan dalam negeri, sudah barang tentu untuk ekspor kita dikurangi ataupun tidak ada karena kita pakai dalam negeri. Pak Wiko, tambahan Pak. Baik, tahun lalu ekspor crude kita ada sekitar 70.000 barrel per hari, dan tahun ini dari pemerintah dan bagi pemerintah sudah diindikasikan untuk kilang. Namun kita masih punya PR untuk bernegosiasi dengan KTS lainnya yang masih menjual minyaknya ke luar negeri. Tentu saja dengan dukungan pemerintah kita berharap dapat kesepakatan komersial sehingga minyak ini dapat diolah di dalam negeri melalui kilang kita. Ini tentu saja akan mengurangi impor dari crude dan produk. Mungkin. Bapak
Pak maaf mau follow up sedikit penjelasan Pak Riko. Pak, jadi kalau 70.000 barrel per hari ekspor crude itu apakah itu hanya bagian Pertamina atau dari total lifting kita yang sekitar 600.000 itu tinggal 70.000 yang diekspor? Sama jadi sekarang tuh karena oke kalau bagian pemerintah sudah diserahkan ke Pertamina, liftingnya Pertamina juga tentu diolah sendiri di kilang. Tapi ya tadi Pak Riko mention ada KKS lain yang punya bagian mereka juga nih, yang mereka punya hak apakah akan dijual ke Pertamina atau akan dibawa ke kilangnya di luar negeri. Nah, untuk jatah KKS ini apakah sudah semuanya terkontrak atau sudah berapa persen sih Pak yang masih ada berapa persenkah yang belum berkontrak dengan Pertamina untuk diolah di dalam negeri? Terima kasih. Komposisinya, kalau dari APSI, seluruh produksi minyak dari Pertamina sendiri itu didedikasikan untuk kilang kita. Ya. Sementara pemerintah mulai tahun ini, bagian pemerintah juga didedikasikan ke pemerintah kita. Sisanya masih ada dari K3S non Pertamina yang memang harus kita dapat sepakati, mungkin kesepakatan komersial agar bisa diproduksi di kilang kita. Demikian. Baik, saya rasa cukup ya teman-teman. Satu lagi terakhir boleh sekarang. Selamat pagi, perkenalkan saya Eka dari Harian Kompas. Ingin bertanya Pak terkait penanganan kasus di Kejagung. Untuk Pertamina sendiri, ada nggak barang bukti mungkin yang diminta Kejagung dan diserahkan oleh Pertamina, gitu, kalau boleh dipublikasikan. Kemudian terkait mungkin untuk Pak Eka ya, untuk share produk Crown 92 dan 90, saat ini posisinya berapa ya dengan SPBU asing gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk tadi pertanyaannya barang bukti ya. Kalau selama ini setelah proses hukum yang berjalan pada saat pemanggilan saksi sebelumnya tentunya sudah ada beberapa barang bukti yang dikumpulkan oleh pihak Kejaksaan Agung, antara lain dokumen-dokumen, laptop, handphone, alat komunikasi. Itu sudah berlangsung pada saat pemeriksaan sebelumnya. Jadi kalau misalnya nanti dalam perjalanan dibutuhkan tambahan lagi, tentunya kami sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan sangat menghormati Kejaksaan Agung dalam proses penegakan hukum ini. Jadi akan kami dukung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait produk Pertalite dan Pertamax, tadi ditanyakan market share ya. Pertamina Pertamina ini melayani BBM dari Sabang sampai Merauke. Itu market share-nya paling besar. Saat ini kita kurang lebih market share-nya ada sekitar 95-96% market share BBM untuk sektor gasoil. Izinkan juga kami menanggapi pada untuk terkait pengujian. Kami juga terbuka pada rekan media apabila ingin melihat bagaimana proses quality control yang kami lakukan mulai dari terminal sampai dengan SPBU. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan informasi publik yang jelas, yang transparan, bagaimana kita mengontrol layanan tersebut untuk memberikan jaminan mutu kepada masyarakat.